Hi everyone, welcome to our channel. Saya super excited karena hari ini saya akan sharing tips tentang elemen dasar dari interior design yang sebaiknya kita perhatikan saat kita akan membangun rumah ataupun merenovasinya. Ada 7 elemen dasar, yaitu space, line, form, lighting, color, texture, dan pattern. Menyatukan ketujuh elemen dasar itu menjadikan sebuah kunci untuk keindahan yang estetik dan maksimal secara fungsional. Nah, di episode kali ini saya akan membahas the first three of element. Apa aja itu? Space, line, dan form. Space atau ruang. Ruang itu merupakan fundamental dalam interior design. Dapat diibaratkan sebagai kanvas bagi kami interior designer. Nah, di atas kanvas tersebut yang adalah sebuah ruang, kami akan berkarya memberikan keindahan dari segi estetika maupun fungsionalitas. Jika kalian sudah memahami konsep daripada ruang, maka kalian dapat memanfaatkan apapun yang ada. Dalam ruang ada 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Kita dapat memanfaatkan ketiga dimensi tersebut untuk mendesain ruang tersebut. Dapat dibiarkan untuk kosong ataupun diisi dengan maksimal, tergantung dari estetika dan fungsional, dan tergantung daripada kebutuhan kalian terhadap ruang tersebut. Dan ada lagi 2 kategori dari ruang. Ruang terbagi atas 2 kategori. Positive space adalah area yang terisi dengan furniture dan aksesoris yang berfungsi maksimal. And negative space adalah ruang kosong dan jarak antar benda juga bisa disebut sebagai ruang negatif. Menyeimbangkan kedua kategori ruang tersebut sangat penting agar tidak terkesan terlalu padat tapi juga tidak terlalu kosong. Keseimbangan ini sangat dipengaruhi atas kebutuhan kita terhadap ruang tersebut. Nah, kita jika cukup kreatif, maka sangat memungkinkan untuk meningkatkan ruang fungsional dengan memanfaatkan ruang non-fungsional. Tapi jangan meninggalkan kesan estetik. Nah, yang harus diperhatikan lagi, ukuran serta skala sebuah furniture dan aksesoris. Karena apa? Ilusi sebuah ruang dapat diciptakan lewat furniture ataupun aksesoris. Ruang dapat terlihat lebih besar ataupun lebih kecil. Contohnya, di satu ruangan kita meletakkan rak buku yang tinggi, maka ruangan tersebut akan terlihat lebih tinggi. Line atau garis. Garis dapat membantu untuk memperjelas bentuk sebuah ruang. Garis yang dihasilkan dari furniture ataupun aksesoris yang terstruktur dapat menciptakan ruang yang harmonis. Nah, dalam interior design ada 3 jenis garis. Garis horizontal, garis vertikal, dan garis dinamis. Horizontal. Garis horizontal memberikan kesan stabil, formal, dan efisien. Garis horizontal dapat membuat ruangan tampak lebih luas dan lebih panjang. Namun, jika berlebihan, garis horizontal dapat membuat ruang terkesan membosankan. Vertikal. Normally berasal dari struktur jendela dan pintu. Garis vertikal menggambarkan kebebasan dan kekuatan. Secara fungsional, garis vertikal memberikan ilusi ruang menjadi lebih tinggi. Garis vertikal sejatinya cocok berada di semua ruangan di rumah kita. Dan garis vertikal harus digabungkan dengan bijak agar tidak keluar dari konsep desain. Dinamis. Mengacu pada garis diagonal, zigzag, atau melengkung. Contohnya tangga. Garis dinamis memberi kesan energik. Garis dinamis sangat menarik perhatian, namun jika terlalu berlebihan dalam satu ruang, dapat memberikan kesan crowded serta menghilangkan keberadaan garis horizontal ataupun garis vertikal.
Idealnya garis yang digabungkan harus seimbang. So, I will give you tips. Kita harus memilih satu garis yang dominan agar ruangan tetap seimbang dan harmonis. Form atau bentuk. Bentuk adalah bentuk dari benda-benda. Dengan kata lain, bentuk merupakan fisik daripada benda-benda yang berada di ruangan tersebut ataupun segala sesuatu yang memiliki unsur 3 dimensi. Bentuk memiliki 2 kategori. Bentuk geometris, seperti garis-garis yang menonjol, benda bersudut-sudut, dan terlihat seperti buatan manusia. Bentuk natural atau alami adalah bentuk-bentuk yang terjadi karena dibuat oleh alam sehingga bentuknya lebih asimetris. Bentuk bisa berupa objek-objek terbuka atau tertutup. Hal lain yang harus diperhatikan dari bentuk adalah proporsi dan skala ruang. Bentuk harus berbanding seimbang agar tercipta ruangan yang harmonis. Karena jika terlalu banyak benda-benda yang berbeda bentuk dalam satu ruang, maka akan terlihat membingungkan serta mengganggu pandangan. Sebaiknya dipilih satu bentuk yang dominan, yang lebih besar, agar ruangan terlihat nyaman walaupun dipadu dengan benda-benda dalam bentuk-bentuk lain yang kecil. And that's the first 3 of 7 elements for interior design. So, jika ada pertanyaan bisa ketik di comment below and saya akan menjawabnya. Dan next week kita akan membahas number 4 which is lighting. Well guys, thanks for watching. Don't forget to press the bell button to get notification for the next episode. I'll see you guys next time. Bye for now.